Kalau jadi sebuah dessert, kira-kira hubungan Aurora sama jam itu apa? Kayaknya apa ya? Dessert yang nggak dipengenin orang nih, yang nggak dicari sama orang. Mungkin dark chocolate pakai nanas kali ya. Hai Hard Rockers, welcome to Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Yes, kita kembali lagi di program yang satu ini, di mana kita akan ngomongin semua hal tentang film, dan kita juga kalau bisa kita akan mengundang director, producer ataupun cast dari film yang langsung bisa kita nikmati dan juga kita tonton. Kita akan membahas juga, ngobrol-ngobrol sama tamu yang sudah kita undang, dan kali ini gue sudah kedatangan salah seorang cast dari film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Ini adalah hasil produksi dari Visinema Pictures, Legacy Pictures, dan juga XRM Media yang disutradarai oleh Angga Dwi Masasongko. Sudah ada Sheila Dara Aisyah. Yeay! Ini kali ini lumayan cukup intimate, kita berduaan ya, karena kadang-kadang biasanya kalau lagi ngobrolin film, undang kalau ada yang pas cast-nya bisa ramean dateng, ramean diborong gitu kan. Kali ini kita berdua aja nggak apa-apa, kita obrolan intimate gitu ya dengan film terbaru ini. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, yang adalah sequel dari film nanti kita cerita tentang hari ini. Betul. NKCTHI yang langsung udah selalu rame di quote sama orang-orang ya kan. Nah, dari tulisan-tulisannya, dari dialog-dialognya. Ini juga diadaptasi dari novel berjudul sama, menceritakan tentang Awan, anak paling bungsu kalau untuk NKCTHI ya kan. Tapi kali ini di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, yang di-highlight adalah dirimu, sosok anak tengah yaitu Aurora. Ya kan, boleh diceritain sedikit nggak ke Hard Rockers sinopsisnya untuk cerita Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini seperti apa sih? Jadi di akhir film NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini, kita ngelihat Aurora akhirnya dapat kesempatan untuk pergi kuliah ke London. Oke. Jadi di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini kita ngelihat gimana struggle-nya Aurora untuk bisa survive di London. Dan tiba-tiba 2 bulan sebelum kelulusan, tiba-tiba dia nggak bisa dihubungi sama keluarga di Jakarta. Oke. Dan akhirnya keluarganya di Jakarta karena cemas dan khawatir mengutus Mas Angkasa yang diperankan sama Rio Dewanto dan Awan yang diperankan sama Rachel Amanda untuk menyusul Aurora ke London untuk memastikan nih Aurora nih sebenarnya baik-baik aja nggak ya di sana. Kok dia MIA, kok dia hilang nggak ada kabar, di ghosting nih 2 bulan di London kemana gitu kan. Oke, ini menarik banget karena kalau misalnya di film pertamanya Aurora kan lebih keep it to herself gitu ya, benar-benar lebih banyak menghabiskan waktu di area workshopnya gitu, walaupun satu rumah gitu, tapi kayaknya benar-benar apa-apa disimpan sendiri gitu kan. Ini mungkin memberikan sense gitu ya, atau rasa kalau bengkel workshopnya Aurora ini memang menjadi tempat untuk kabur, ya, escape-nya dia. Sedangkan di film ini Aurora benar-benar Kabur. literally jauh kabur dari keluarga, langsung melanjutkan kuliah seninya di London. Dari lo sendiri yang memerankan Aurora di kedua film ini, apa evolusi karakter dari seorang Aurora yang lo rasakan dan akhirnya harus memang lo perankan gitu? Pertama, pastinya karakter Aurora jadi lebih kompleks karena kalau di film pertama kita kan ngelihat relasinya dia cuma sama orang tua dan kakak adiknya. Di film ini kita bisa ngelihat gimana cara dia berinteraksi dengan sahabat dan sama pacarnya. Oke. Karena di sini ada 2 sahabatnya, Hanif dan Kit yang diperankan sama Lutecia dan Jerome Kurnia, ditambah Jem, pacarnya Aurora yang diperankan sama Ganindra Bimo. Oke. Dan selain itu, kalau aku sendiri ngerasa kalau di NKCTHI, Aurora tuh lebih banyak mendem apa yang dia rasain. Jadi selama ini apa yang dia rasain, apa yang dia pengen ungkapin tuh dipendem terus sampai akhirnya meledak. Kalau di sini belajar dari pengalaman sebelumnya, dia belajar untuk mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan ke teman-temannya, ke pacarnya, ke kakak dan adiknya. Tapi lagi-lagi karena baru mulai belajar, pastinya clumsy. Yes. Pastinya sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Tapi at least kalau buat aku ini 1-2 langkah lebih maju untuk Aurora gitu. Jadi ada growth-nya juga, lebih ekspresif walaupun lagi-lagi pasti
masih sebenarnya ada loh yang bisa lebih baik dari ini gitu. Tapi namanya juga belajar pada masa ini gitu. Bener. Ini berarti buat Hard Rockers yang juga udah ngikutin jalan ceritanya gitu ya dari NKCTHI sampai ke sekarang Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang juga pasti bisa merasakan karakter development seorang Aurora ya. Kita akan ngobrol lebih jauh nanti soal karakternya Aurora, tapi sebelumnya aku juga penasaran, ini kan berarti sekarang ceritanya banyak menggambarkan tentang kamu merantau di London gitu kan, karena beneran kuliah seni di sana. Berarti memang untuk proses syuting sendiri pun porsinya lebih banyak di London kah dibanding di sini? Full di London. Full semuanya di London justru di ya? Oke. Bukan perbedaan signifikan, tapi challenges apa yang lo rasakan berbeda gitu saat emang harus menyelesaikan semua proses syuting itu di luar negeri? Satu yang paling obvious, cuaca. Karena kita syuting. Ini kalau boleh tahu dari bulan apa nih syuting di London ini? Kita syuting Oktober menuju November kemarin. Wah, beneran masuk winter ya? Beneran, sebenarnya masih fall. Masih fall. Tapi udah menuju winter. Jadi hari-hari terakhir kita syuting itu cuacanya udah 1 digit. Oke. Derajatnya. Jadi itu pasti sangat berpengaruh. Karena kita kadang dialog, tapi agak bergetar karena dingin. Kedua, work hours-nya itu udah fix kalau di sana karena kan kita yang kita bawa dari Indonesia itu kru kecil. Jadi setengah dari kru film kita tuh dari production house di UK. Dan karena work hours mereka udah atur sama unionnya, jadi kita cuma punya waktu kerja 12 jam. Bener-bener saklek tuh ya, 12 jam nggak boleh lebih. Dan ini ada enaknya, ada nggak enaknya juga gitu. Enaknya pasti secara jam istirahat kita cukup banget, very well rested. Tapi jadinya kalau misalnya let's say kita cuma punya waktu di lokasi ini cuma 1 hari, tiba-tiba masih ada harus di-take lagi satu scene yang belum tapi udah mepet 12 jam, nah itu agak-agak pusing dikit. Berarti total kalau misalnya bisa di-share, kalian proses syuting itu berapa lama? Sekitar 3 minggu lebih. Jadi kita tuh sebulan persis di London. Untuk aku berempat, Bimo, Ute, dan Jerome. Karena kami seminggu lebih awal dibandingkan cast yang lain pergi ke sana supaya bisa ngerasain dan ngeliat langsung gimana sih caranya hidup di London tuh kayak apa sih gitu. Jadi kita ditinggalin di satu rumah dan sekaligus buat sesi bonding juga karena aku Jerome Lutesha itu baru kenal di project ini, tapi kita cerita di sini udah harus temenan, kelihatan berteman kurang lebih 2 tahun kurangan lah gitu. Dan ada yang jadi roommate gitu ya? Ceritanya Hani sama Kit roommate ya? Oke. Ini kalau mau disebut judul filmnya selalu panjang, pada akhirnya ini akan disebut juga nggak jadi JJJLP? Officialnya JJJLP. Tapi untuk mempersingkat dan mempermudah biasanya aku jejelep aja sih. Jejelep gitu ya, Rockers. Ini film yang kali ini benar-benar juga meng-highlight kehidupan Aurora, si anak tengah yang akhirnya merantau nih ke negeri orang gitu kan, melanjutkan kuliah seni di London. Seperti tadi Sheila lo juga udah sempat share gitu, di mana di NKCTHI Aurora tuh sosok yang memang lebih banyak memendam perasaannya sendiri gitu, sampai akhirnya itu mungkin orang-orang banyak yang bisa relate ya. Kita kalau kelamaan mendem perasaan nggak baik karena ujung-ujungnya meledak, ya kan? Nah, di mana kali ini Aurora belajar lebih sering mengekspresikan emosinya, dan kalau emang kita ngelihat trailer filmnya, kalau misalnya Hard Rockers memang belum sempat nonton filmnya langsung, ini sebenarnya emosi-emosi dari Aurora udah kelihatan tuh, senang, sedih, marah, kecewa, ya kan? Ini dengan menampilkan lebih banyak emosi dan juga ekspresi, lo sendiri gimana caranya bisa benar-benar mendalami eksplorasi emosi yang dialami sama seorang Aurora? Sebenarnya proses readingnya ini salah satu proses pembuatan film yang cukup unik buat aku sendiri karena proses readingnya singkat banget. Jadi kita baru dapat final draft skripnya itu 1 hari sebelum syuting. 1 hari sebelum syuting. Itu finalnya tuh. Ya udah final udah nggak pakai ada revisi lagi tuh ya. Final. Jadi sebenarnya seperti tadi aku bilang, seminggu sebelum cast yang lain jalan, aku berempat,
kita udah duluan kan Oke. ke London. Nah, itu sebenarnya kita udah dikasih skrip. Jadi kita sempat tuh ada adegan reading di dalam pesawat. Oh, oke. Cuma ternyata waktu Manda dan Rio datang, kira-kira 2-3 hari sebelum syuting, kita dikasih skrip lagi, ternyata berbeda sama apa yang kita baca. Berbedanya beneran banyak banget nih perbedaan-perbedaannya. Secara garis besarnya beda. Garis besarnya sama. Jadi kita tuh emang udah dikasih tahu storyline-nya. Secara garis besar akan seperti apa. Kita udah dikasih Mas Angga tuh punya diagram dari ceritanya. Jadi kita tahu paling enggak abis ini secara timeline tuh kejadian ini, abis itu kejadian ini gitu. Jadi bagian situnya kita tahu, tapi dialog, scene per scene-nya, detailnya itu kita nggak tahu samsek. Dan itu yang berubah setiap kali skripnya datang. Jadi pada akhirnya karena kita nggak punya banyak waktu untuk untuk latihan scene dengan blocking, dengan reciting dialognya, akhirnya ya kita lebih banyak diskusi. Kayak aku paling nggak aku tahu dan paham karakter aku tuh seperti apa, tahu batasan-batasannya, apa yang mungkin dilakukan dan tidak mungkin dilakukan sama karakternya, tahu relationship dengan setiap karakternya seperti apa. Jadi kira-kira gimana cara aku interaksi sama Honey, sama Kit, sama Jem, dan paling enggak jadinya kalau misalnya kita dihadapkan sama sebuah situasi yang kita belum pernah tahu sebelumnya, kita merespon dengan karakter kita karena kita udah tahu. Kayaknya gue nggak mungkin deh. Kayaknya kira Aurora nih bakalnya kayak gini deh gitu ya. Kayaknya kalau Aurora responnya kayak gini deh. Jadi lebih ke sana akhirnya. Untuk banyak emosi juga akhirnya banyak yang baru kita rasakan di set aja. Jadi misalnya ada salah satu scene yang buat aku cukup berat. Aku rasanya ya yang aku keluarkan yang aku rasakan saat itu aja. Karena emang nggak sempat latihan, tapi rasanya memang jadi lebih jujur karena itu yang aku rasain, not by design, tapi ya at the moment ya memang itu yang pengen aku keluarin. Jadi terjadi secara alami juga gitu ya justru secara ya. lebih organik. Organik. Karena belum pernah jarang dengar karakter-karakter lainnya mengucapkan dialog-dialognya. Ketika lagi syuting scene itu dan mendengar dialog diucapkan sama karakter lain, aku merasa pertama kali ngedengar itu. Jadi akhirnya ya gitu, responnya jadi lebih jujur sama dialog yang mereka ucapkan. Dan rasanya ya kayak sedang hidup di momen itu gitu. Oh, that's nice. Dan ini sebenarnya kalau ngomongin Sheila di kehidupan nyata gitu ya, sama Aurora, kamu sendiri termasuk orang yang dari awal selalu lebih mudah gitu bisa mengekspresikan emosi, atau justru mirip-mirip seperti Aurora di NKCTHI gitu yang lebih memilih untuk gue pendem dulu aja deh gitu. Kalau kamu di seorang Sheila Dara, pada kenyataannya lo orang yang seperti apa? Sebenarnya aku kayaknya aku nggak tipe yang langsung meledak, tapi juga nggak dipendem. Jadi biasanya yang aku lakukan kalau aku melalui atau merasakan rasa yang tidak nyaman, aku memproses dulu. Terus kalau aku merasa ini butuh dikomunikasikan, biasanya aku bikin kayak poin-poin. Ditulis nih, beneran ditulis. Iya, beneran ditulis dulu kira-kira apa yang mau aku omongin. Setelah itu kalau udah jelas, kalau udah yakin, baru aku komunikasikan karena aku merasa itu lebih efektif. Kalau misalnya ngomong pas lagi emosinya tinggi, malah kalau aku personally ngerasa jadi banyak hal-hal yang tidak aku maksudkan tapi jadi aku katakan gitu, dan jadinya banyak menyakiti orang lain. Atau kadang-kadang inti pesan yang mau kita sampaikan justru tidak tersampaikan ya. Karena ketutup sama emosinya gitu. Iya. Wah, bikin pointer lama-lama beneran. Presentasi dulu. Jadi ini adalah yang mau konsepnya PowerPoint, ini kita mau presentasi ini gitu ya.
Tapi ini ngomongin soal karakter Aurora, sepertinya orang juga banyak sekali yang relate gitu dengan sosok Aurora sebagai anak tengah. Ya kan? Kayaknya ada stereotipnya sendiri tuh, tipikal anak tengah kalau di keluarga atau di siblings gitu kan, kadang-kadang suka either beda sendiri, biasanya si sulung sama si bungsu misalnya lebih dekat, si tengah nih unik sendiri gitu kan. Nah sedangkan kamu dalam kehidupan nyata kamu anak sulung kan? Kamu jatuhnya sulung apa tengah Aku juga? anak sulung tapi aku punya kakak angkat. Jadi sebenarnya ngerasain juga ya, jadi Tapi kayak nggak ngerasain anak tengah. Tapi nggak ngerasain anak tengah karena aku cewek sendiri, jadi aku lebih relate ke Awan. Oke. Nah, ini memposisikan di film ini kamu berperan sebagai anak tengah, punya sosok kakak, punya sosok adik juga. Apa yang lo lakukan gitu untuk bisa memposisikan diri lo menjadi kayak ini nih sebenarnya anak tengah nih kayak gini nih gitu. Sebenarnya pada proses readingnya di film pertama, kita tuh nggak ini sih nggak ngacu ke stereotype anak 1, 2, 3. Oke. Tapi lebih ke apa yang karakternya rasain aja. Oke. Kebetulan ternyata yang Aurora rasain itu banyak dirasain sama anak tengah. Oke. Dan lagi-lagi sebenarnya please benerin teman-teman kalau salah, tapi as far as I know, belum ada penelitian yang membuktikan middle child syndrome tuh beneran ada by data gitu. Oke. Tapi entah kenapa banyak banget anak tengah yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi by datanya belum terbukti, tapi entah kenapa speak ke banyak anak tengah secara di luar pengalaman sana. real life experience gitu kayaknya ya. Banyak yang Oke. Gitu. Jadi akhirnya walaupun nggak by design kita sesuaikan dengan ini stereotip anak tengah tuh kayak gini tahu. Kita tuh lebih ke kayak yang Angkasa rasain tuh ketika di keluarga gini, yang Aurora rasain di keluarga gini, yang Awan rasain gini gitu. Dan mungkin karena memang apa ya? Mungkin karena isunya dekat sama keluarga di Indonesia, kehidupan akhirnya sehari-hari juga, di sini juga ya. Kayak kehidupan sehari-hari, akhirnya juga banyak yang ngerasa relate. Iya nih dinamika keluarga gue juga kayak gini nih gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lo bisa memilih gitu ya, berarti lo kan lumayan merasakan nih, lo sebenarnya sebagai anak pertama, tapi lalu lo juga punya kakak angkat, lo punya adik gitu kan. Kalau bisa memilih, lo lebih pengen jadi anak sulung, tengah, bungsu, atau tunggal aja mendingan? Kalau tunggal kesian kakak adik gue. Ternyata kok nggak dianggap nih kita gitu. Masa kita mau ngapus keberadaannya, jangan lah. Apa ya? Aku sudah cukup konten sih dengan posisi aku sekarang. Oke. Nyaman, kayaknya nggak usah diubah-ubah. Udah enak ya, udah pas gitu ya. Menarik banget perjalanan dan juga dinamika yang dialami oleh seorang Aurora gitu ya. Apalagi kalau Hard Rockers juga ngikutin dari film NKCTHI gitu ke film yang sekarang sequelnya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, dimana ternyata Aurora beneran berjalan jauh sampai ke London gitu ya untuk kuliah, tapi ternyata nggak semuanya baik-baik aja di sana gitu kan. Karena ini Aurora juga kalau dilihat dari trailernya mengalami atau berada dalam sebuah toxic relationship sama karakternya Bimo, yaitu Jem, ya kan? Nah, buat lo sendiri, selama kehidupan percintaan lo, gitu ya, lo sendiri pernah nggak mengalami ada di dalam toxic relationship? Atau menyadari, atau justru mungkin menyadari pada saat udah bubar gitu, kayaknya yang kemarin tuh toxic deh. Lo pernah nggak? Kalau aku sih rasanya pernah, mungkin nggak ekstrim seperti Aurora dan Jem, tapi kayaknya, dan aku yakin mungkin setiap dari kita pernah ada di fase itu ya. Aku pernah ada di hubungan yang kayaknya kita tuh sebenarnya nggak baik untuk satu sama lain, kayak kita bring out the worst justru ya. Dari diri kita masing-masing gitu. Jadi nggak cuma pasangan kita yang nggak sehat, kita pun juga nggak sehat buat dia gitu. Ya. Kayaknya aku ngerasa mungkin banyak orang pernah ada di fase kayak gitu. Aku juga pernah.
Nah, kalau misalnya dari kamu sendiri ya, menurutmu gimana caranya kita bisa tahu kalau jangan-jangan nih kita ada di sebuah toxic relationship nih dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan significant other kita gitu kan? Atau kamu sendiri menyadari nggak sih emang ada nih tanda-tanda tertentu kalau atau ciri-ciri kalau ternyata kita ada di dalam hubungan yang toksik atau pasangan kita yang toksik atau jangan-jangan kita yang toksik. Menurut kamu ada nggak sih tanda-tanda yang kayak bisa kita lihat gitu? Kayaknya tanda-tanda itu tuh sebenarnya setiap hubungan pasti beda-beda ya. Kayaknya nggak bisa di generalize, tapi mungkin ketika kita sudah merasa terkekang dan tidak nyaman menjadi diri sendiri, mungkin itu salah warning satu ya? warning untuk meng-assess ulang relationship-nya gitu. Ini sesuatu yang baik untuk kita atau bukan ya gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu. Kalau dari lo sendiri gitu ya, mungkin ya maksudnya dengan bahasa lo sendiri juga, toxic relationship menurut lo definisinya apa? Hubungan yang kenapa sampai bisa dibilang toxic gitu kan? Sesuai namanya pastinya hubungan yang tidak yang sehat untuk kesehatan mental dua pihak yang terlibat ya. Oke. Dan nggak cuma dua pihak yang terlibat, mungkin juga jadinya banyak orang-orang terdekat kita yang juga jadi ikut kebawa sama masalahnya. Itu sih kayaknya kalau definisi baik in generalnya ya, rasanya sih itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik mental untuk kita mental ya, dan fisik kita. Dan fisik kita benar. Nah, ini gue yakin mengangkat cerita seperti ini gitu ya, selain memang secara kekeluargaannya atau persahabatan itu memang juga hangat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. No wonder a lot of people can relate gitu kan untuk cerita film mulai dari NKCTHI sampai Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang gitu. Tapi mungkin kalau sampai ada gitu hard rockers yang sedang berada dalam sebuah toxic relationship gitu, kadang-kadang kan justru ada orang yang misalnya, gue sadar nih gue sebenarnya hubungan gue toksik nih atau tidak sehat, tapi kok kayaknya susah sekali ya untuk mau keluar dari situasi itu gitu kan. Kalau dari Sheila gitu atau mungkin bisa diangkat dari pengalaman yang dibawakan oleh Aurora dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, mungkin bisa di-share sedikit ke hard rockers, menurutmu apa sih yang bisa dilakukan seseorang untuk keluar dari situasi hubungan yang toksik? Ibaratnya langkah pertamanya apa sih yang bisa membantu gitu untuk kayak kita keluar dari toxic relationship ini? Pertama, kalau buat aku acknowledge kalau kita berada di hubungan yang tidak sehat. Jadi jangan denial bahwa hubungannya baik-baik saja, padahal tidak. Tapi lagi-lagi aku juga tahu, mungkin karena aku maksudnya ini bukan pertama kalinya aku memportray orang yang berada di dalam toxic relationship. Jadi aku tahu bahwa susah banget buat keluar dari hubungan yang tidak sehat seperti itu gitu. Makanya aku ngerasa next step-nya adalah setelah kamu acknowledge kamu punya problem, cari support system yang baik. Kalau ada teman, boleh cerita ke teman keadaan kamu bagaimana sekarang, dan kalau butuh bantuan minta bantuan. Tapi kalaupun nggak ada teman, sekarang banyak organisasi yang bisa bantuin kamu untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, bisa difasilitasi. Dan yang penting ada kemauannya sih. Kalau buat aku ya, karena tapi lagi-lagi itu semua bakal jadi proses yang sangat panjang dan nggak mudah pastinya ya. Jadi kalau nggak bisa keluar dalam waktu singkat, menurut aku jangan langsung nyerah. Maksudnya jangan langsung, yaudah deh kayaknya emang gue nggak bisa keluar dari sini. Kayaknya udah jalanin aja deh gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bisa untuk bilang jalanin aja. Ada yang bisa ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir sama sekali gitu kan. Oke, itu langkah-langkah yang kayaknya patut diingat gitu ya, hard rockers. Saya mulai dari acknowledge, cari support system yang bagus gitu kan ya, dan ya udah. Kalau butuh professional help,
cari. Yes, itu dia. Dan mungkin sebenarnya langkah pertama pun untuk meng-acknowledge kadang-kadang nggak semudah itu ya. Tapi kalau misalnya, gue rasa sih mungkin dengan lo tahu dari cerita orang lain atau pengalaman orang lain, atau bahkan kayak gini deh, menonton film yang memportray kondisi atau situasi toxic relationship, mungkin lo jadi, tunggu, kok kayaknya gue juga mengalami hal seperti ini ya. Itu juga mungkin bisa membantu menyadari ya. Oke. Kita ngomongin soal filmnya lagi dikit dan karakter Aurora dan juga teman-temannya Aurora gitu di film ini, yang akhirnya ketemu sama Honey dan juga Kit ya. Ceritanya sama-sama kuliah di London nih kan, berarti tadi lo sempat mention kalau justru baru ketemu sama Jerome sama Lutetia bareng adalah ini project pertama kalian bareng. Dan gimana akhirnya bisa jadi akrab banget berteman gitu sama mereka, dan apalagi memang harus menunjukkan di karakternya kalau Honey, Kit sama Aurora ini emang udah temenan deket dengan lama gitu. Kalian bangun chemistry-nya gimana akhirnya? Selain emang di flight bareng ke London gitu. Jadi waktu kita diberangkatin duluan, emang kita ditempatkan di satu rumah bersama. Jadi kita berempat ada di satu rumah. Dan jadinya karena sudah dipaksa 24 jam bareng-bareng selama seminggu bersama selalu, itu tuh mau nggak mau pasti deket sih. Karena jadinya jadi tahu kebiasaan masing-masing. Dan kadang-kadang misalnya kayak kita lagi ngaso-ngaso di sofa atau di meja makan, terus tiba-tiba jadi curhat tipis-tipis gitu. Jadi kayak deketnya pada akhirnya organik aja. Hopefully sih ke-translate di kamera ya. Tapi ya gitu, jadi nggak ada sesi bonding yang gimana banget. Cuma ya emang selama di sana ya kita jalan-jalan, main bareng, terus di rumah bareng, makan bareng, semuanya bareng lah pokoknya. Jadi emang pada akhirnya deket aja. Gitu. Ada hal-hal ini nggak sih yang emang akhirnya langsung kalian utarakan gitu? Karena maksudnya kita udah temenan deket atau kenal sama orang udah lama aja, sahabatan gitu, kadang-kadang belum tentu cocok pada saat lo harus diambrukin tinggal bareng. Liburan bareng aja belum tentu cocok gitu kan, kadang-kadang keluar aslinya. Nah ini ada nggak sih hal-hal yang langsung kalian utarakan gitu untuk meminimalisir konflik gitu, atau meminimalisir pertengkaran misalnya, gue orangnya tuh nggak bisa banget ya kalau misalnya berantakan gitu, misalnya jadi please kalau misalnya abis ini langsung balikin ya, ada yang kayak gitu-gitu nggak? Atau akhirnya terjadi kayak dengan observing aja kayak kalau Jerome tuh kayak gini kebiasaannya, kalau Lutetia gini gitu. Sebenarnya nggak ada yang bikin rules, nggak ada yang ngasih tahu. Bimo sih paling. Bimo itu dari awal dia udah bilang, sorry banget ya tapi jam 6 gue akan olahraga. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Dia jam 6 pagi akan sudah bangun, dan sudah kebetulan kan aku sama Ute itu kita di basement. Kita sengaja cari basement karena itu yang paling hangat. Jadi kita berdua satu kamar, terus di atas itu Jerome sama Bimo. Nah, Bimo olahraganya itu bukan olahraga lari. Dia olahraganya apa yang kayak pakai body weight gitu loh. Jadi Jadi burpees, terus kayak yang jumping jack gitu-gitu. Jadi udah pasti ada suara gitu kan. Jadi jam 6 pagi tuh pasti di atas tuh udah langsung duk. Oh, ini Bimo lagi olahraga gitu. Jadi itu dia kasih heads up ya. Tapi itu doang sih. Sisanya kayaknya kita berempat cukup chill, jadi nggak yang rapi banget, tapi juga nggak yang kotor banget, nggak yang berantakan banget lah gitu. Jadi masih aman-aman aja. Wah, ini seru banget sih, kayak ibaratnya pertemanan instan, tapi yang kayaknya beneran bisa long lasting juga nantinya gitu kan ya. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal ceritanya sedikit lagi gitu ya, melihat kisahnya, dimana tadi kamu juga bilang, nih Aurora nih tiba-tiba nggak bisa dihubungin nih selama 2 bulan sama keluarganya, dan makanya nih akhirnya Awan sama Angkasa nyusul ke London gitu kan. Buat lo sendiri nih, lo sebagai seorang kakak gitu ya, kira-kira apa yang lo lakukan kalau tiba-tiba misalnya lo juga nggak bisa mendengar kabar dari adik lo gitu selama 2 bulan ngilang nih, dia di luar negeri nggak ada kabarnya kemana nih? Apakah lo juga akan langsung nyusulin? Nyusulin sih nggak tahu ya, tergantung tiket pesawat waktu itu berapa. Karena kan finansial penting ya. Betul. Tapi pasti kalau di 2 bulan nyariin sih, nggak mungkin nggak nyariin kayaknya. Pasti kan minimal kita tanya temannya sih. Dengar kabar ini nggak? Pasti kayak gitu. Kalau emang nggak ada pilihan lain,
pasti nyusul sih harusnya. Ya. Ini gue sempat baca juga soal cerita lo dan adik lo gitu kan, yang kayaknya kita makin besar makin bisa berkomunikasi dengan lancar gitu kan sama siblings kita atau sama saudara kita gitu. Nah kalau dari lo sendiri yang mungkin juga lo ngerasa jadi lebih akrab nggak sih sama saudara-saudara lo begitu memang sudah lebih gede gitu? Iya sih, karena waktu kita masih kecil kita caur banget sih. Kayak bener-bener Tom and Jerry in real life. Terus cewek cowok gitu kan? Iya, cewek cowok. Tapi sejak adik gue SMA, ya gitu mungkin ya namanya manusia ya bertumbuh, berproses, belajar komunikasi gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Gitu. Kita menemukan cara kita sendiri untuk komunikasi. Mungkin nggak yang deep talk tiap hari, mungkin juga nggak yang ngabarin banget gitu. Tapi bahkan kayak sebatas ngirimin meme kucing atau itu adalah another love language yang ngirimin memes ya. Gue setuju banget sih. Paling kayak gitu, tapi apa ya, mungkin jadi tahu ini caranya dia keep tabs on me gitu. Tapi berarti kalau misalnya bisa dinilai gitu dari skala 1 sampai skala 10, menurut lo seberapa penting komunikasi antar kakak adik, antar siblings? Kayaknya sebenarnya nggak antar siblings saja ya, tapi komunikasi in general sih 10 sih. 10 ya? Tingkat pentingnya 10 ya? Tingkat pentingnya. Tapi ini ada yang bisa lo sampein nggak ke Hard Rockers untuk yang mungkin masih belum bisa berkomunikasi dengan baik ke kakaknya atau ke adiknya? Kalau dari lo sendiri ada tips-tips nggak sih yang kira-kira bisa dilakukan? Sebenarnya ini juga gue masih belajar ya pasti. Jadi take it with a grain of salt. Jangan jadikan kayak wah ini kata Sheila Dara Aisyah gitu, 2023 bilang gini gitu kan. Jangan ingat take it with a grain of salt. Tapi mungkin pertama kalau satu yang aku pelajarin, kalau mau orang open up ke kita juga harus bisa membuka diri ke mereka sih. Jadi kalau misalnya kita minta dia terbuka tapi kitanya nggak terbuka, ya gimana cara susah, bisa ketemu betul. Gitu. Dan juga jangan dipaksa dan jangan dihakimi kalau sedang bercerita. Karena kita nunggu dia cerita aja kadang susah gitu. Benar. Kalau bisa supaya kita juga bisa jadi safe space-nya buat dia. Kalau dicerita, didengerin aja dulu. Mungkin yang dibutuhin juga cuma itu, mungkin nggak butuh advice atau butuh solusi gitu. Mungkin cuma pengen didengerin aja. Gitu. Dan akan lebih baik lagi kalau setelah dia cerita, kata pertama yang kamu ucapkan bukan kan gue bilang juga apa. Iya. Gitu. Gue bilang. Itu yang ada kayaknya makin males dia bercerita. Iya, benar. Jadi kayaknya didengerin aja. Kalau ditanya opini baru usahakan komunikasikan dengan baik opini kamu apa terhadap masalahnya dia gitu. Kalau ditanya. Cakep Hard Rockers ya. Mau nyuruh nyatet tapi jangan. Tapi it's a good advice. Nah ini kalau ngomongin jalan yang jauh jangan lupa pulang. Menurut lo apa pelajaran yang bisa diambil atau yang kalian harapkan bisa dibawa pulang oleh penonton gitu setelah menyaksikan film ini? Pesan apa yang diharapkan sampai? Ada beberapa pesan yang karena ini sebenarnya juga ceritanya multi layer banget. Ada beberapa konflik yang saling bersinggungan. Jadi ada beberapa pesan yang buat gue personally resonate banget gitu buat gue. Pertama, rumah itu bukan tentang fisik, tapi juga mungkin tentang kehadiran, mungkin tentang perasaan, mungkin itu ada diri kamu sendiri gitu. Jadi hopefully setelah nonton kamu bisa meredefine lagi arti pulang sama rumah tuh buat kamu apa? Ya, arti pulang sama arti rumah. Ya. Terus ada juga satu line-nya yang diucapin sama Manda, ada di trailer juga sebenarnya. Dia sempat bilang mungkin sebenarnya kita nggak kenal satu sama lain, dan itu bener-bener waktu baca skripnya gue nggak ngerasain apa-apa, tapi pas lihat itu di layar gue bener-bener jadi tiba-tiba
merefleksikan ucapan itu ke diri gue sendiri. Bentar, jangan-jangan gue juga belum kenal ya sama saudara-saudara gue gitu. Jangan-jangan sama ini kita serumah tapi nggak saling tahu keberadaan dan kabar masing-masing itu seperti apa gitu. Jadi itu sih juga salah satu line yang juga mendorong gue untuk mengenal adik dan kakak gue, dan hopefully teman-teman yang nonton juga bisa membuat itu jadi pemantik supaya terdorong untuk bertanya lagi ke diri sendiri, dan juga terdorong untuk mengenal lebih dalam kakak dan adik atau orang-orang terdekat atau keluarga gitu. Wah, oke, mudah-mudahan ini beneran bisa didapatkan semua dari Hard Rockers yang menonton Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Terakhir nih, Sheila, lo suka dessert nggak? Suka. Oke, kalau misalnya bisa digambarkan dengan sebuah dessert gitu ya, menurut lo apa satu dessert yang menggambarkan dinamika hubungan Aurora dengan Jem dan juga hubungan Aurora dengan awan dan angkasa di film yang jejelep ya, di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Kalau jadi sebuah dessert, kira-kira hubungan Aurora sama Jem itu apa? Kayaknya apa ya? Dessert yang nggak dipengenin orang nih, yang nggak dicari sama orang. Mungkin dark chocolate pakai nanas kali ya, pahit terus asam. Nggak enak gitu, kayak sekali aja udah nggak mau lagi. Kayak cukup tahu aja, tapi ternyata ya, nggak usah gitu. lagi, nggak cocok gitu ya. Oke, dark chocolate pakai nanas. Kalau sama awan dan angkasa, sama siblings nih berarti sama kakak adik. Aurora dengan awan dan angkasa kira-kira seperti dessert apa? Tiramisu kali ya. Banyak layernya. Banyak layer. Ada lapisan pahitnya karena ada kopinya, tapi manis. Dan secara keseluruhan kalau dimakan enak. Semuanya. Ih, cakep tiramisu. Habis ini kita beli tiramisu, jadiin tiramisu. Menarik ya, jadi pengen. Thank you banget Sheila Dara sudah main-main ke sini, ngobrol-ngobrol sama gue di sini, dan share juga ke Hard Rockers gitu tentang Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Dan sebenarnya banyak banget dari obrolan kita hari ini, kayaknya gue rasa Hard Rockers juga bisa relate dan bisa ambil hikmahnya. Wow, menjelang bulan Ramadan tiba-tiba. Sekali lagi thank you. Terakhir boleh ajakin Hard Rockers semuanya untuk nonton Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Oke, Hard Rockers jangan lupa buat nonton film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Sudah tayang di bioskop, jadi kamu bisa langsung menuju bioskop kesayangan ataupun tidak kesayangan, terdekat ataupun jauh, pokoknya kemana aja lah. Bebas. Yang penting jangan lupa nonton Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Sekali lagi thank you banget Sheila. Thank you. Kita main-main lagi, ketemu waktu lagi. Pasti. Jajan-jajan dessert bareng ya. Tiramisu. Sekali lagi terima kasih, dan Hard Rockers untuk yang mau dengerin, jangan lupa dengerin Soundtrack setiap hari Selasa malam jam 9 sampai jam 11, dan juga ditonton obrolan-obrolan kita sama cast-cast film yang selalu seru-seru di YouTube channelnya Hard Rock FM. See you next episode. Bye. Bye.